Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Islami. Pada video kali ini kita akan menyimak kisah-kisah penuh hikmah tentang karomah para wali Allah yang insya Allah akan menambah keimanan dan rasa takjub kita terhadap kekuasaannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang, serta menjadi jalan kebaikan yang menyebar luas kepada saudara-saudara kita yang lain. Dikisahkan dalam kitab Tabaqat Al-Kubra dan riwayat para ulama Mesir bahwa Syekh Ahmad Al-Badawi adalah salah satu wali besar yang hidup di abad ke-13 dan makamnya hingga kini diziarahi jutaan orang di kota Tanta, Mesir. Namun sebelum dikenal sebagai wali yang mulia, beliau melalui perjalanan spiritual yang panjang dan penuh cobaan. Sejak muda, Syekh Ahmad dikenal sebagai sosok yang menyendiri. Ia sering menghabiskan waktunya di puncak-puncak bangunan tinggi, memandang ke langit berjam-jam sambil berzikir. Banyak orang menganggapnya aneh, namun bagi para arifin, itu adalah bentuk tajalli, saat seorang hamba menyaksikan kebesaran Allah melalui batinnya. Suatu hari, sebuah kapal besar berisi rombongan jamaah haji dari Mesir hendak berlayar ke Jeddah. Di tengah perjalanan, kapal itu dihampiri oleh bajak laut. Para perompak naik dengan senjata tajam dan wajah penuh kemarahan. Penumpang panik. Mereka tahu dalam hitungan menit mereka bisa dibunuh atau dijarah habis-habisan. Di antara penumpang itu ada seorang yang mengenal Syekh Ahmad Al-Badawi. Ia menengadahkan tangan dan berdoa dengan penuh keyakinan. Ya Allah, demi kekasihmu Ahmad Al-Badawi, selamatkanlah kami. Beberapa detik kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Dari tengah laut tampak seorang laki-laki berjubah merah berdiri di atas ombak. Ia berjalan di atas air dengan langkah mantap, lalu melompat ke atas kapal dan memukul kepala bajak laut satu persatu. Tidak ada yang bisa melawan. Para perompak melompat ketakutan dan kapal pun selamat. Setibanya di pelabuhan, penumpang yang selamat langsung pergi ke rumah Syekh Ahmad. Di sana mereka melihat jubah merah yang sama, tergantung basah di kamar beliau. Ketika ditanya, Syekh hanya tersenyum dan berkata, "Ketika kalian memohon kepada Allah dengan hati yang jujur, maka Allah cukupkan dengan perantaraan hamba yang hina ini." Karomah Syekh Ahmad Al-Badawi tak berhenti di sana. Ia dikenal sebagai wali yang bisa hadir di berbagai tempat dalam waktu bersamaan. Suatu malam, seorang fakir miskin di desa terpencil meminta bantuan. Ia berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, jika kekasihmu Ahmad Al-Badawi memang benar walimu, maka datangkanlah ia untuk menolong anakku yang sedang sekarat." Beberapa menit kemudian, pintu rumahnya diketuk. Seorang lelaki berjubah masuk, memegang kepala sang anak, lalu berdoa. Sang anak sembuh. Dan saat orang itu pergi, ia berkata, "Ucapkanlah syukur kepada Allah, bukan kepada aku." Keesokan harinya, kabar itu sampai ke kota, dan mereka tahu bahwa di malam yang sama, Syekh Ahmad sedang duduk di majelis zikir bersama ratusan orang. Tapi bagaimana mungkin mereka sadar, ini bukan lagi soal logika, tapi soal rahasia kekasih Allah. Dikisahkan dalam berbagai kitab, salah satunya Qala'id Al-Jawahir, bahwa pada masa mudanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang pemuda yang hidup dalam kesederhanaan dan ketawaduan yang luar biasa. Sejak kecil, ia sudah terbiasa berpuasa dan menghindari makanan syubhat. Ibunya, seorang wanita salehah, melepas kepergiannya dari Jilan ke Baghdad dengan sebuah nasihat yang kelak menjadi pegangan hidup sang wali. "Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah.
dan jangan pernah berdusta apapun yang terjadi. Dalam perjalanan ke Baghdad, kafilah yang ditumpanginya dirampok oleh gerombolan perampok padang pasir. Semua penumpang diperiksa dan hartanya diambil. Namun ketika giliran Syekh Abdul Qadir, ia berkata jujur bahwa ia membawa sejumlah uang yang dijahit oleh ibunya di bagian bawah bajunya. Para perampok pun tertawa. Tidak percaya ada orang sejujur itu. Pemimpin perampok memanggilnya dan bertanya, "Mengapa kau berkata jujur padahal kami tidak tahu kau membawa harta?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Ibuku berpesan agar aku tidak berdusta dalam keadaan apapun. Aku tidak ingin mengkhianati pesan ibuku, apalagi mengkhianati Allah." Jawaban itu menusuk hati sang kepala perampok. Air matanya menetes. Ia pun berkesi kepada anak buahnya, "Dengar, anak muda ini lebih takut kepada Tuhannya daripada kita semua yang mengaku dewasa." Maka pada saat itu juga, kepala perampok bertaubat dan mengajak seluruh anggotanya kembali ke jalan Allah. Itu baru awal dari perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir. Setelah menjadi ulama besar di Baghdad, beliau dikenal memiliki karomah-karomah luar biasa. Suatu hari, seorang laki-laki datang ke majelisnya dan berkata, "Wahai Syekh, aku kesini untuk membantahmu. Aku tidak percaya pada karomah." Syekh Abdul Qadir hanya tersenyum. Ia menatap lelaki itu dan berkata, "Engkau datang dengan niat tidak baik, namun Allah Maha Baik." Tiba-tiba tubuh lelaki itu bergetar dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, ia menangis dan memohon ampun. "Wahai Syekh, aku meremehkanmu, padahal Allah memuliakanmu." Karomah lain yang sering disebut adalah kemampuan Syekh untuk mengetahui isi hati para muridnya. Suatu hari, seorang muridnya berkata dalam hati, "Aku akan menguji guruku. Aku ingin melihat apakah dia tahu niatku." Saat itu juga, sebelum si murid bertanya, Syekh berkata, "Wahai Fulan, jangan bermain-main dengan hatimu. Sesungguhnya hati itu di tangan Allah. Dan bila Allah berkehendak, Ia bisa memperlihatkan isi hatimu kepada siapa yang Dia kehendaki." Wajah murid itu pucat. Ia jatuh bersujud sambil menangis. Syekh Abdul Qadir bukanlah orang yang menampilkan karomah untuk popularitas. Justru ia sering berkata, "Bukan aku yang memiliki karomah, tapi Allah lah yang memperlihatkan kekuasaannya melalui hambanya yang lemah ini." Abu Yazid al-Bustami, dikenal juga dengan nama Bayazid, adalah salah satu wali besar yang hidup di Persia, di kota Bustam, sekitar abad ketiga Hijriah. Ia dikenal sebagai tokoh sufi yang memiliki pengalaman ruhani luar biasa. Kisahnya bukan hanya tentang ibadah dan wara', tapi juga tentang karomah yang menakjubkan, karomah yang lahir dari penghambaan mutlak kepada Allah. Suatu hari Bayazid muda bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, siapa itu Allah yang kita sebut dalam salat kita?" Pertanyaan itu bukan sekadar ingin tahu, tapi benar-benar menggugah hatinya. Sejak hari itu ia mulai memutuskan untuk mencari Allah dengan sepenuh hati. Ia tinggalkan keluarganya, menjelajahi berbagai negeri, berguru kepada banyak ulama dan orang-orang arif. Ia berpuasa siang hari, tahajud di malam hari, dan tidak tidur selama bertahun-tahun kecuali dalam keadaan sujud. Diceritakan suatu malam ia berdoa dengan sangat khusyuk dan penuh tangis. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, segala yang ada di dalam diriku, nafsuku, tubuhku dan jiwaku, semuanya aku serahkan kepadamu. Tidak tersisa sesuatu pun untuk diriku." Dalam riwayat lain ia mengatakan, "Aku tenggelam dalam cinta kepadamu sampai aku tak bisa melihat apapun selain engkau." Setelah doa itu, Bayazid mengalami apa yang disebut oleh para sufi sebagai fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Dalam keadaan itu, ia mampu melihat hakikat segala sesuatu. Suatu ketika,
Ia melewati pasar dan melihat seseorang sedang menangis karena kehilangan uang. Ia mendekati orang itu dan berkata, "Engkau kehilangan dunia. Tapi bagaimana jika engkau kehilangan Tuhan? Apakah engkau akan menangis lebih keras dari ini?" Orang itu terdiam, lalu bergetar dan jatuh menangis lebih keras. Ia berkata, "Wahai Bayazid, engkau bicara seakan tahu apa yang ada di hatiku." Bayazid menjawab, "Sesungguhnya ketika hati telah dipenuhi oleh Allah, maka ia bisa melihat hati yang lain, sebagaimana mata melihat wajah." Karomah Bayazid yang paling terkenal adalah kemampuannya berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat. Suatu kali muridnya melihat beliau salat di Masjid Bustam, tapi pada saat yang sama, ada orang lain yang bersaksi melihat Bayazid sedang mengajar di Kufah. Ketika ditanya, ia hanya menjawabnya, "Tubuhku ini hanyalah wadah. Bila Allah berkehendak, ia bisa memindahkannya seperti angin memindahkan awan." Ada pula kisah tentang malam ketika Bayazid berzikir begitu lama, hingga tubuhnya tampak bercahaya. Murid-muridnya melihat cahaya keluar dari wajahnya. Mereka ketakutan dan menangis, mengira beliau akan meninggal. Tapi Bayazid membuka mata dan berkata, "Cahaya itu bukan dari diriku, tapi dari kehadiran yang dekat. Tuhanku sedang menyingkap tabirnya." Namun meskipun memiliki karomah yang luar biasa, Bayazid sangat rendah hati. Ia pernah berkata, "Setiap kali aku merasa dekat kepada Allah, aku khawatir itu hanyalah tipu daya. Maka aku kembali menunduk dan memohon ampun." Rabi'ah al-Adawiyah adalah sosok perempuan agung dari kota Basrah. Ia hidup di abad kedua Hijriah dan namanya harum sebagai tokoh sufi wanita yang zuhud, sabar, dan memiliki kecintaan luar biasa kepada Allah. Ia bukan hanya dikenal karena ibadahnya, tapi juga karena makam cintanya yang tinggi. Cinta yang tidak berharap surga dan tidak takut pada neraka, tapi murni hanya karena Allah. Rabi'ah dilahirkan dalam keluarga miskin. Saat kecil, ia kehilangan kedua orang tuanya dan dijual sebagai budak karena kelaparan. Namun dalam segala kesulitan itu, ia tidak pernah berhenti berzikir. Ia berkata dalam hatinya, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa hatiku hanya milik-Mu. Maka jangan Engkau jadikan aku sibuk oleh selain-Mu." Pada suatu malam, tuannya melihat cahaya terang keluar dari kamar Rabi'ah. Ia melihat Rabi'ah sedang sujud dan di sekelilingnya tampak cahaya lembut menyinarinya. Tuannya pun gemetar dan berkata, "Rabi'ah bukan budak manusia. Ia adalah kekasih Allah." Keesokan harinya tuannya membebaskannya. Sejak saat itu Rabi'ah memilih hidup sebagai zahidah. Ia tidak menikah, tidak memiliki rumah tetap, dan tidak pernah meminta dunia. Karomah-karomah Rabi'ah tidak dalam bentuk kekuatan fisik atau keajaiban luar, tapi dalam bentuk kejernihan kalbu dan kekuatan cinta kepada Allah yang menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Pernah suatu hari orang-orang melihat ia berjalan sambil membawa obor di satu tangan dan air di tangan lain. Mereka bertanya, "Wahai Rabi'ah, untuk apa semua itu?" Ia menjawab dengan wajah penuh kesungguhan, "Aku ingin membakar surga dan menyiram neraka, agar manusia menyembah Allah bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi karena Dia memang layak untuk dicintai." Ucapannya mengguncang banyak hati. Para ahli ibadah yang mendengarnya menangis. Rabi'ah telah sampai pada derajat cinta tertinggi, mahabbah lillah, cinta karena Allah semata. Rabi'ah juga dikenal sebagai ahli tahajud. Ia sering berdiri sepanjang malam, menangis dalam sujudnya dan berkata, "Ya Allah, bintang-bintang telah tenggelam, mata telah terpejam. Raja-raja telah menutup pintu istananya, namun pintu-Mu tetap terbuka. Wahai Tuhan, siapa yang bisa menandingi kelembutan-Mu?" Suatu malam ia berkata dalam munajatnya, "Wahai Tuhanku,
Jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, maka haramkan surga bagiku. Tapi jika aku menyembahmu karena engkau memang layak disembah, maka jangan palingkan wajahmu dariku. Salah satu karomahnya yang paling menyentuh adalah ketika seorang lelaki datang meminangnya, seorang ulama besar. Namun Rabi'ah menolak dan berkata, "Hatiku telah penuh oleh cinta kepada Allah. Tak ada ruang untuk selainnya." Sunan Kalijaga atau nama aslinya Raden Said adalah salah satu dari wali songo yang paling terkenal di tanah Jawa. Ia dikenal bukan hanya karena dakwahnya yang berhasil menyebarkan Islam luas di tanah Jawa, tetapi juga karena pendekatannya yang sangat halus dan penuh kearifan, berbeda dari pendekatan kekerasan atau frontal. Namun siapa sangka, sebelum menjadi wali, Raden Said dulunya adalah seorang perampok. Ia merampok para hartawan dan bangsawan yang hidup mewah, lalu membagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Ia dikenal sebagai semacam Robin Hood dari tanah Jawa, tapi dalam satu peristiwa, hidupnya berubah selamanya. Suatu hari, ia hendak merampok seorang tua yang sangat sederhana. Namun ketika ia mengambil kantong berisi makanan dari orang tua itu, lelaki tua itu berkata, "Jika kau ambil makananku, berarti malam ini aku dan anakku tak bisa makan." Orang tua itu lalu menatapnya dan berkata, "Apakah kau ingin memberi orang miskin dengan cara membuat yang lain menjadi miskin?" Kata-kata itu menghantam kalbunya. Ia pun bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Orang tua itu adalah Sunan Bonang, salah satu wali besar dan guru dari Raden Said. Sejak saat itu, Said meninggalkan jalan perampokan dan mengikuti Sunan Bonang untuk menuntut ilmu agama dan mendalami makna hidup. Ia berguru bertahun-tahun hingga akhirnya mendapatkan cahaya hidayah dan diangkat menjadi wali. Ia diberi gelar Sunan Kalijaga karena dahulu ia sering bermeditasi di pinggir kali, sungai, sebagai bentuk pembersihan diri. Karomah Sunan Kalijaga bukan dalam bentuk menciptakan emas dari udara atau berjalan di atas air, tapi dalam kemampuannya menaklukkan hati masyarakat yang keras melalui budaya dan seni. Ia menciptakan wayang kulit, gamelan, dan tembang-tembang Jawa yang syarat nilai Islam. Ketika para penonton menikmati pertunjukan, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menyerap pelajaran tauhid, akhlak, dan kisah para nabi. Pernah dalam sebuah pagelaran wayang, seseorang berkata, "Wahai Sunan, apakah ini bukan bid'ah?" Sunan Kalijaga menjawab, "Aku bukan mengubah agama. Aku hanya menjadikan rakyat jatuh cinta kepada nilai-nilai Islam." Dikisahkan, dalam satu musim paceklik masyarakat mengalami kekeringan hebat. Banyak sawah gagal panen. Sunan Kalijaga berdoa di tepi sungai, dan dengan izin Allah, hujan turun membasahi ladang-ladang rakyat. Tapi ia berpesan, "Jangan berterima kasih padaku. Aku hanya mengetuk langit dengan doa, tapi Allah lah yang membuka pintunya." Karomahnya juga tampak saat ia berjalan di tengah pasar. Banyak orang yang dulunya membenci Islam, namun hanya dengan satu senyum dan sapaan lembut darinya, mereka luluh. Ia tidak memaksa mereka salat, tapi membuat mereka ingin salat. Ia tidak memaksa mereka memeluk Islam, tapi membuat mereka merasa bahwa Islam telah lama bersemayam dalam hati mereka. Sunan Gunung Jati, yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, adalah salah satu wali songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya Cirebon dan Banten. Ia adalah keturunan Rasulullah dari jalur ayahnya yang berasal dari Mesir, dan ibunya adalah putri Raja Pajajaran. Namun meski berdarah bangsawan, Sunan Gunung Jati memilih hidup sebagai dai keliling. Ia tidak membangun kerajaan untuk memperkuat pengaruh dunia, tapi membangun jiwa masyarakat agar kuat iman dan akhlaknya.
Dikisahkan dalam berbagai naskah kuno Cirebon, suatu ketika Sunan Gunung Jati datang ke sebuah desa yang keras kepala. Penduduk desa menolak dakwahnya, bahkan mengejeknya. Salah satu pemuka desa berkata, "Kalau benar engkau kekasih Tuhan, panggil hujan turun hari ini." Sunan Gunung Jati menunduk, lalu berdoa dalam hati. Langit yang sebelumnya terang benderang, dalam waktu singkat mendung gelap menyelimuti desa. Hujan deras turun, dan angin kencang menyapu dedaunan. Orang-orang panik, mereka berlarian mencari perlindungan. Namun yang paling mengejutkan, hujan itu hanya turun di atas desa mereka. Desa sebelah tidak terkena tetes pun. Penduduk pun gemetar. Mereka mendatangi Sunan Gunung Jati dan bersujud, memohon maaf dan minta diajarkan Islam. Sunan Gunung Jati tidak sombong. Ia hanya berkata, "Bukan aku yang menurunkan hujan, tapi Allah ingin kalian disirami oleh iman setelah hati kalian kering oleh kesombongan." Karomah lainnya terjadi saat armada Portugis mulai mendekati wilayah Sunda Kelapa. Konon, mereka mengirimkan ancaman kepada Cirebon agar tunduk pada kekuasaan mereka. Para bangsawan ketakutan, namun Sunan Gunung Jati justru memerintahkan pasukan untuk bersiap dengan penuh tenang. Malam sebelum pertempuran, beliau salat semalam suntuk dan bermunajat di tepi pantai. Ia berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika mereka datang dengan kesombongan dan kezaliman, maka jadikan bumi ini pelindung bagi orang-orang yang beriman." Keesokan harinya, terjadi badai besar yang menggulung kapal-kapal musuh. Sebelum mereka sempat merapat ke daratan, banyak yang tenggelam, sisanya melarikan diri. Pasukan Cirebon bahkan tak perlu mengangkat senjata. Orang-orang pun berbisik, laut pun tunduk pada doanya. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai penyembuh yang luar biasa. Ia tidak menggunakan ramuan, tidak pula mantra, tetapi hanya dengan doa dan sentuhan lembut. Ada seorang perempuan lumpuh yang dibawa ke hadapannya. Ia hanya mengusap kepala perempuan itu sambil berzikir dan berkata, "Saya sebut nama terkenal adalah Sabilal Muhtadin, sebuah kitab fikih yang sampai sekarang masih dipelajari di berbagai pesantren. Namun di balik keilmuan yang mendalam, tersimpan pula kisah-kisah karomah yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang kekasih Allah. Dikisahkan, sejak kecil Arsyad sudah memperlihatkan keanehan yang penuh hikmah. Ketika anak-anak lain bermain di sawah, ia justru duduk di pinggir sungai. Bulan-bulan, ia tiba di Mekah dan belajar kepada para ulama besar selama lebih dari 30 tahun. Di antara gurunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Selama menuntut ilmu, ia tidak pernah minta kiriman dari keluarga. Namun Allah selalu mencukupkan kebutuhannya. Suatu hari, sahabatnya bertanya, "Wahai Arsyad, dari mana engkau mendapat makanan?" Ia menjawab, "Aku hanya berdoa kepada Allah. Jika aku lapar, aku berdoa. Maka datanglah seseorang yang membawa makanan, lalu pergi tanpa ingin disebutkan namanya." Salah satu karomah paling terkenal dari Syekh Arsyad terjadi setelah beliau kembali ke Banjar dan diangkat menjadi mufti oleh Sultan Tamjidillah. Ia melihat banyak masyarakat melakukan adat yang bertentangan dengan syariat. Maka ia berdakwah siang dan malam. Tapi ada segelintir kelompok yang menentang ajarannya. Mereka menantang, "Kalau benar engkau ulama besar, buatlah bukti." Maka Syekh Arsyad mengajak mereka ke sebuah ladang kering yang gersang. Ia berdoa, lalu dengan izin Allah, dari tanah itu keluar air bersih yang terus mengalir dan menjadi sumur bagi warga. Bahkan sampai hari ini, sumur itu masih ada dan dikenal sebagai mata air Syekh Arsyad. Ada pula kisah saat beliau menulis kitab Sabilal Muhtadin. Setiap malam ia menulis di ruang khusus dalam keadaan wudu. Namun yang mengherankan,
Meskipun tidak ada penerangan, kitab itu tetap rampung dengan sangat rapi. Murid-muridnya berkata, "Bagaimana engkau menulis dalam gelap?" Beliau hanya tersenyum. Ketika hati diterangi zikir, maka mata pun akan dibukakan oleh cahaya Allah. Karomahnya juga tampak saat beliau mengajarkan ilmu hisab dan falak. Pernah suatu hari, Sultan bertanya kepadanya tentang arah kiblat. Syekh Arsyad menjawab sambil menggambar di tanah dengan jari telunjuknya. Beliau berkata, "Inilah arah kiblat Banjar yang tepat." Bertahun-tahun kemudian, perhitungan modern membenarkan arah tersebut, tanpa selisih sedikit pun. Tok Kenali, atau nama lengkapnya Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, lahir pada tahun 1868 di Kelantan. Sejak kecil beliau menunjukkan tanda-tanda luar biasa. Umurnya belum genap 10 tahun, tapi sudah hafal Al-Quran dan lancar membaca kitab-kitab kuning. Ketika anak-anak lain bermain, Tok Kenali lebih suka duduk di surau, mendengar majelis ilmu. Guru-gurunya menyebutnya anak yang dibukakan mata hati. Ibunya sendiri pernah berkata, dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali membaca wajahnya seperti disinari sesuatu. Ketika berusia 18 tahun, Tok Kenali berangkat menuntut ilmu ke Mekah. Di sana, ia belajar kepada para ulama besar, termasuk Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, mufti besar di Masjidil Haram. Selama 22 tahun ia bermukim di Mekah, menimba ilmu dalam berbagai bidang, fiqih, tasawuf, tauhid dan falak. Setelah pulang ke tanah air, Tok Kenali tidak memilih menjadi pegawai istana atau ulama kerajaan. Ia membangun pondok, pesantren tradisional, dan mengajar rakyat biasa. Namun yang mengagumkan, karomahnya mulai tampak seiring kesederhanaan hidupnya. Salah satu karomah Tok Kenali yang paling terkenal adalah kemampuan mengetahui isi hati muridnya. Pernah suatu ketika, seorang murid datang dengan niat buruk, ingin menguji beliau dengan pertanyaan yang rumit agar bisa mempermalukan Tok Kenali di depan khalayak. Sebelum murid itu berbicara, Tok Kenali tersenyum dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmu. Kalau niatmu bukan karena Allah, maka pertanyaanmu tak akan memberi manfaat." Murid itu terkejut, wajahnya pucat. Ia pun menangis dan memohon ampun. Tok Kenali juga memiliki karomah dalam mengobati orang sakit. Namun beliau tidak pernah menggunakan jampi-jampi atau air khusus. Cukup dengan satu kalimat, "Bersihkan hatimu, insya Allah tubuhmu akan ikut sembuh." Pernah ada seorang lelaki lumpuh datang dari jauh. Tok Kenali hanya menyuruhnya berwudu, lalu ikut salat berjamaah. Lelaki itu ragu, tapi mengikuti. Setelah rukuk kedua, kakinya terasa hangat dan bisa digerakkan. Setelah salam, ia bisa berdiri dan berjalan perlahan. Tok Kenali berkata, "Itu bukan karena aku, tapi karena engkau datang dengan keyakinan." Yang paling membuat banyak orang terharu adalah kerendahan hati Tok Kenali. Beliau berjalan kaki ke masjid, menanam padi sendiri, dan sering menyamar menjadi petani biasa. Orang-orang pernah melihatnya membantu membetulkan atap rumah orang miskin. Ketika ditanya, "Wahai Tuan Guru, kenapa engkau melakukan pekerjaan ini?" Beliau menjawab, "Jangan sampai aku menjadi ulama yang tidak pernah menyentuh tanah." Satu malam, seorang santri bermimpi melihat malaikat duduk di samping Tok Kenali saat ia sedang menulis kitab. Dalam mimpinya, malaikat itu berkata, setiap huruf yang ia tulis akan menjadi cahaya bagi 1000 orang yang belum lahir. Ketika santri itu menceritakan mimpinya, Tok Kenali tersenyum. "Kalau mimpimu benar, semoga aku tidak rusak.
dengan pujian manusia. Demikianlah video kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kisah-kisah ini membuat hati kita semakin cinta kepada para wali-wali Allah serta termotivasi untuk terus belajar dan meneladani jejak-jejak mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.